Halo, teman-teman kecil, selamat datang kembali di channel Dongeng kita. Hari ini, kakak punya cerita seru tentang seekor semut kecil yang sangat hebat. Judulnya, Si Semut yang Rajin. Siapa yang sudah tidak sabar? Yuk, kita mulai ceritanya di sebuah taman yang indah dan rindang. Dengan bunga-bunga warna-warni dan rumput hijau yang lembut, hiduplah seekor semut kecil yang sangat rajin. Namanya Timo. Timo ini beda dari yang lain. Setiap pagi, saat matahari baru saja mengintip malu-malu dari balik bukit, Timo sudah bangun. "Selamat pagi dunia," sapanya pada embun pagi yang menempel di daun. Tanpa menunggu lama, ia langsung memulai tugasnya. Setiap hari, Timo bekerja tanpa kenal lelah. Kalian tahu apa yang ia lakukan? Dia berkeliling taman untuk mencari remeh-remeh makanan. Bisa remah roti yang jatuh dari bekal anak-anak yang bermain di taman, atau serpihan buah yang jatuh dari pohon. Sekecil apapun makanan yang ia temukan, Timo akan mengangkatnya dengan susah payah dan membawanya pulang ke sarang semut yang nyaman di bawah tanah. Ia selalu menjadi yang pertama bangun dan yang terakhir beristirahat. Meskipun pekerjaannya berat, Timo tidak pernah mengeluh sedikit pun. Baginya, bekerja adalah sebuah kegembiraan. Suatu siang yang cerah, saat Timo sedang berusaha mengangkat sebutir gula yang lebih besar dari tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang riang gembira. Lalalah, hari yang indah untuk bermain. Itu adalah suara belalang. Seekor belalang yang lincah dan suka sekali bersenang-senang. Belalang melompat ke sana kemari, menari di atas bunga, dan bernyanyi tanpa henti. Melihat Timo yang sedang bekerja keras, belalang pun menghampirinya. "Hei Timo," sapanya sambil tertawa. "Kenapa kamu bekerja terus-menerus di hari secerah ini? Lihat, mataharinya indah, anginnya sejuk. Ayo, tinggalkan pekerjaanmu dan bermain denganku," ajak belalang sambil terus melompat-lompat dengan gembira. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa ada yang mau bekerja saat cuaca begitu sempurna untuk bermain. Timo berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan kakinya yang kecil. Lalu ia tersenyum ramah kepada belalang. "Hai juga, belalang, terima kasih atas ajakanmu." "Kedengarannya menyenangkan sekali," jawab Timo dengan sopan. "Tapi, aku harus terus mengumpulkan makanan untuk persiapan sebelum musim hujan datang. Kalau hujan sudah tiba, tanah akan basah dan banjir. Aku tidak akan bisa keluar sarang untuk mencari makan lagi," jelasnya dengan tenang dan bijaksana. Mendengar jawaban Timo, belalang malah tertawa lebih keras lagi. "Hahaha, Timo, kamu terlalu khawatir," katanya sambil menepuk punggung Timo pelan. "Musim hujan kan masih lama sekali, masih banyak waktu untuk bersantai. Sudahlah, jangan terlalu serius. Nikmati hidup selagi bisa." Setelah berkata begitu, belalang kembali melompat pergi, melanjutkan nyanyian dan tariannya, meninggalkan Timo yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Timo hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil, lalu kembali fokus membawa butiran gulanya menuju sarang. Hari-hari pun berlalu. Timo dan koloni semutnya terus bekerja tanpa henti. Sarang mereka kini penuh dengan persediaan makanan. Ada biji-bijian, serpihan roti, gula, dan potongan buah kering. Semua tersimpan rapi di lumbung bawah tanah mereka. Sementara itu, belalang tetap sama. Setiap hari ia hanya bermain, bernyanyi, dan menertawakan para semut yang menurutnya sangat aneh karena terus bekerja. Beberapa minggu kemudian, langit yang tadinya biru cerah mulai berubah menjadi kelabu. Awan-awan hitam tebal berkumpul dan angin mulai bertiup lebih kencang. Lalu, rintik-rintik air mulai jatuh dari langit dan tak lama kemudian, hujan deras pun turun tanpa henti. Hujan turun berhari-hari, membuat taman menjadi becek dan dingin. Semua hewan kecil bersembunyi di tempat mereka masing-masing. Di dalam sarangnya yang hangat dan kering, Timo dan teman-teman semutnya merasa sangat nyaman. Mereka berkumpul bersama,
menikmati makanan lezat yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah. Mereka tidak perlu khawatir tentang dingin atau lapar. Sementara itu, di luar sana, keadaan sangat berbeda bagi si belalang. Ia kedinginan, basah kuyup, dan perutnya keroncongan karena lapar. Tidak ada lagi makanan yang bisa ia temukan. Semua sudah hanyut terbawa air hujan. Ia menyesal, tidak punya tempat berlindung yang hangat, dan tidak punya simpanan makanan sedikit pun. Dengan tubuh yang gemetar karena kedinginan dan kelaparan, belalang teringat pada Timo. Dengan langkah yang berat, ia menyeret dirinya menuju sarang semut. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu sarang dengan lemah. Pintu kecil itu terbuka, dan Timo muncul di baliknya. Melihat keadaan belalang yang menyedihkan, Timo merasa iba. Belalang menatap Timo dengan wajah penuh penyesalan. Matanya berkaca-kaca. "Timo," katanya dengan suara lirih, "maafkan aku. Aku seharusnya mendengarkan nasihatmu dulu. Aku terlalu malas dan hanya memikirkan kesenangan sesaat. Sekarang, aku kedinginan dan kelaparan." Melihat sahabatnya yang menyesal, Timo tidak marah sama sekali. Ia justru tersenyum ramah. "Masuklah, belalang, hangatkan dirimu," ajak Timo dengan baik hati. Di dalam sarang, Timo memberikan belalang selembar daun kering sebagai selimut dan membagikan sedikit makanannya. "Tidak apa-apa, belalang. Jangan bersedih. Yang penting, sekarang kamu sudah belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang pentingnya kerja keras dan persiapan." Belalang memakan makanan yang diberikan Timo dengan lahap sambil menangis haru. Ia sangat berterima kasih atas kebaikan hati Timo. Sejak hari itu, setelah musim hujan berlalu, belalang berubah total. Ia tidak lagi menjadi pemalas. Setiap hari, ia ikut bekerja bersama Timo dan para semut lainnya, mengumpulkan makanan dengan rajin. Mereka pun menjadi sahabat terbaik yang selalu saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan. Nah, teman-teman, dari cerita si semut dan belalang tadi, kita bisa belajar dua hal penting. Pertama, rajin bekerja dan selalu berpikir ke depan untuk mempersiapkan masa depan itu akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Kedua, jangan pernah malas, ya, karena hasil yang baik dan memuaskan itu datang dari usaha yang tekun dan kerja keras. Seperti Timo yang akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Cerita hari ini selesai deh. Semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajarannya. Ya, jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita seru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dadah!